Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 68. Saat fajar, kabut berlama-lama di sekitar hutan dan menciptakan area berkabut. Serangkaian cahaya merah muncul di puncak gunung dan matahari berjuang untuk merembes keluar. Itu menebarkan pancarannya yang hengit dan menenangkan, memidarkan kabut dengan emas muda dan menjedarkan cahaya warna-warni. Orang-orang desa Batu sudah bangun sejak lama, dan sekelompok anak menghadapi cahaya pagi saat berlatih. Mereka membusungkan energi esensi mereka dan masing-masing tampak sekuat pemuda PCU. Pria kecil itu duduk di samping sambil memperhatikan mereka. Di ambang berangkat untuk perjalanan panjang, dia enggan untuk pergi. Si Yun, Dapeng, dan Xiao Qing meringkuk kedisisinya. Mereka sangat tidak mau membiarkan dia pergi dan ingin mengikutinya, tetapi dia tidak setuju. Seluruh perjalanan ini sangat berbahaya. Membawanya sejauh 300.000 li, perjalanan panjang ini akan melewati sejumlah besar pegunungan dan dipenuhi dengan semua jenis bahaya. Setelah memasuki pegunungan yang tinggi, sering ada sosok besar yang melesat melewati langit. Semua jenis burung ganas yang tidak biasa namun menakutkan lewat. Ketika lelaki kecil itu pergi berkultivasi, dia secara pribadi melihat seekor burung besar dengan panjang lebih dari 50 meter melesat melintasi langit sambil menyemburkan api, langsung melelehkan puncak gunung menjadi magma. Di lain waktu, dia bahkan melihat seekor burung ganas yang panjangnya lebih dari 100 meter memasuki awan untuk menangkap naga banjir. Dia merobeknya menjadi dua bagian untuk memakannya di dalam perutnya, dan darah memercik ke gunung seperti titik hujan. Meskipun Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing tidak biasa dan mereka bisa terbang melintasi langit serta bersembunyi di tanah, bagaimanapun, mereka masih belum dewasa. Jika mereka digunakan sebagai transportasi dalam perjalanan panjang dan tak berujung ini, itu akan sangat berbahaya. Hanya surga yang tahu jenis burung ganas apa yang tiba-tiba keluar dari pegunungan dan mengkabak-kabak mereka saat mereka masih dewasa. Burung galak bisa melebarkan sayapnya mendekati awan dan terbang di antara langit dan bumi. Mereka memiliki kecepatan yang ekstrim, tetapi mereka terlalu menarik perhatian dan mungkin akan menjadi sasaran perburuan tiran di udara. Itu bahkan mungkin lebih berbahaya daripada melewati hutan. Pria kecil, apakah kamu benar-benar pergi? Sekelompok anak-anak menghentikan pelatihan mereka dan semua mengelilinginya. Si Hao kecil mengangguk. Dia sudah memutuskan kemarin, dan dia tidak akan berubah pikiran sekarang. Perjalanan sejauh 300.000 li, sejauh ini. Kita semua masih sangat muda, mengapa kamu pergi ke tempat yang begitu jauh? Anak itu melebarkan mata mereka karena angka astronomi ini membuat mereka merasa sedikit pusing. Kapan kau meninggalkan? Besok. Si kecil mengarahkan pandangannya ke sekelompok unicorn. Jika dia tidak bisa terbang melintasi langit, maka menggunakan binatang buas yang sangat cepat sebagai transportasi juga tidak akan buruk. Kamu akan menangkap unicorn? Rombongan anak-anak semua mengungkapkan kegembiraan mereka. Mereka ingin melakukan ini sejak lama, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan si Linghu, si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya selalu licik, tetapi mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dengan tubuh putih bersih dan sisik perak yang berkedip-kedip, unicorn-unicorn itu sangat kuat. Mereka tidak akan menyerah pada orang normal manapun. Namun, ketenaran mereka tidak datang dari kekuatan pertempuran mereka. Dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan 10.000 li dengan cepat dalam sehari, apa yang disebut kekuatan, itu benar-benar tidak berarti banyak. Pria kecil itu berdiri dan mengidentifikasi salah satu unicorn jantan yang tinggi dan bersemangat. Tubuhnya terbakar dengan api perak,
dan sosoknya yang kokoh berdiri dengan 4 kaki tinggi dan kurus. Dengan mata seperti kristal dan tanduk di dahinya, itu terbungkus cahaya perak. Itu dia. Setelah si Hao kecil mendapatkan targetnya, dia mengambil jalan memutar di sekitar desa batu dan memasuki beberapa semak untuk memotong unicorn dari sisi lain. Sekelompok anak-anak semua menatap mata mereka terbuka lebar dan menahan napas saat mereka dengan tenang menonton. Apa yang sedang dilakukan anak-anak ini? Sekelompok orang dewasa terkejut. Apa? Menangkap unicorn? Dengan teriakan, sekelompok laki-laki dan perempuan keluar dari desa untuk menonton dari sisi danau. Si kecil bergegas keluar dan muncul di dekat semak-semak di dekatnya, dan berlari menuju tepi danau untuk mengepung dan memblokir kelompok unicorn. Dia menandai target tinggi tertentu di antara mereka. Tepi danau tiba-tiba terganggu, dan semua jenis burung berharga dan binatang buas aneh yang bertengger di sini mulai berteriak pada tamu tak diundang ini. Sosok yang mendekat, itu penuh permusuhan meskipun masih sangat muda. Kelompok unicorn terkejut khususnya, karena mereka jelas merupakan spesies yang cerdas. Mereka masih ingat fakta bahwa lelaki kecil itu pernah mengangkat batu besar 100.000 jin sendirian di tepi danau. Masing-masing dari mereka khawatir karena mereka bersinar di mana-mana. Pria kecil, hati-hati. Para penduduk desa berteriak ketakutan. Sekelompok unicorn tiba-tiba bergerak dan menghentakkan keempat kuku mereka ke tanah. Simbol terjalin di seluruh tubuh mereka saat mereka semua menghadap keluar sambil secara bersamaan mengaktifkan serangan mereka. Dengan suara weng, perak seperti cahaya mengalir turun seperti badai, menciptakan area putih yang luas yang sulit untuk dihindari. Beberapa batu di tanah bahkan telah ditembus. Si kecil tidak melambat, tetapi malah merentangkan kedua tangannya. Dia dengan cepat melesat secara horizontal 30 meter ke depan seperti elang yang terbang di langit, gerakannya indah namun kuat. Itu sama sekali tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan seorang anak. Teknik gerakan yang begitu cepat. Bahkan para tetua desa pun terkejut. Ini adalah teknik gerakan yang dilihat si kecil belajar dari catatan pertempuran ilahi, True Primordial Record. Itu adalah semangat pertempuran pembersayap emas, dan jerikan misterius semacam itu serta penganan simbol meninggalkan kesan yang mendalam. Saat ini, simbol emas berkedip di kedua lengannya dan mulai bersiul seperti angin. Seperti peng bersayap emas, dia melesat melintasi langit dengan penampilan cantik yang mengandung kekuatan yang tangguh. Cici. Para unicorn mengeluarkan desisan tunggal. Tanduk mereka bersinar saat mereka semua menembakkan sinar cahaya yang terbentuk dari simbol mereka, menyerang ke depan. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka mungkin mengira itu benar-benar kilat. Si kecil dengan cepat menghindar di balik batu yang beratnya lebih dari 10.000 jin. Namun, saat dia membungkuk, batu itu hancur berantakan, menyebabkan puing-puing terbang ke langit. Dia dengan cepat menyerbu ke samping di jalur yang mengejutkan seperti peng emas yang terbang melintasi langit. Dia tiba-tiba berputar setengah lingkaran di udara saat dia menyerbu ke dalam kelompok unicorn. Wow! Sekelompok anak berteriak. Tubuh si kecil ada di udara, namun dia sebenarnya bisa mengubah arah. Dia benar-benar seperti Archaik Divine Bird yang melebarkan sayapnya dengan kecepatan kilat. Gelombang kegelisahan menyebar ke seluruh kelompok unicorn. Kuku mereka menginjak tanah tanpa kesempatan untuk memulai serangan kelompok lagi. Sisik perak mereka berkedip-kedip di sekujur tubuh mereka saat masing-masing memegang kepala dan mendesis sambil menginjak-injak ke depan. Si kecil terlalu cepat. Dalam jarak pendek, dia benar-benar jauh lebih cepat daripada unicorn itu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendekati mereka, tapi dia sebenarnya mampu menyerang kawanan binatang buas, mengagumi si Fei Jiao. Itu masih tidak mungkin bagi orang-orang seperti dia bahkan jika kekuatan mereka meningkat secara drastis. Dengan kecepatan luar biasa yang melampaui kecepatan binatang buas itu,
Si kecil memasuki kawanan, namun, itu bahkan lebih berbahaya sekarang. Di satu sisi, kuku diinjak dengan ganas dan di sisi lain, sinar cahaya menerpa ke arahnya. Itu sangat sulit untuk dihindari. Seperti suara jam ilahi, seluruh tubuh si kecil mulai bersinar. Cahaya surgawi berubah menjadi simbol, dan setelah mengatur diri mereka di udara, mereka membungkus diri mereka di sekitar tubuhnya untuk memblokir putaran serangan yang masuk ini. Pergi! Si kecil mendorong dengan keras, dan 7 hingga 8 unicorn segera terbang secara horizontal. Seberapa kuat dia? Tanpa kekuatan misterius dari teks tulang, lemparan lengannya akan mampu mengerahkan kekuatan suci 108.000 jin. Namun, dia tidak memberikan pukulan mematikan, karena binatang aneh ini langka. Di masa depan, jika mereka bisa membuat mereka semua menghasilkan, mereka akan menjadi harta yang sangat berharga bagi penduduk desa. Xiao! Si kecil bergegas ke depan dan melompat ke punggung unicorn yang tinggi itu. Meskipun ditutupi dengan sisik perak, masih ada beberapa rambut putih perak di bagian belakang lehernya. Dia meraih tempat itu dan tidak mau melepaskannya bahkan jika dia mati. Gunung yang berharga ini meringkik dengan suaranya yang bergema saat diperintah oleh lehernya. Seperti batu besar, itu membumbung ke langit. Itu bisa disebut kuda berjiwa dewa yang halus dan kuat, dan itu sangat luar biasa. Kuda kecil, jangan berisik. Pergi dengan saya bersama-sama untuk melihat-lihat di dunia luar. Ini mungkin sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Pria kecil itu membungkuk di atas telinganya dan berkata dengan ringan. Namun, unicorn ini menjadi sangat marah. Itu adalah binatang buas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kuda biasa? Tidak peduli apa, itu adalah spesies aneh dengan kecepatan yang sangat tangguh di dalam pegunungan. Dalam keadaan normal, unicorn bukanlah makhluk yang bisa ditangkap oleh ahli normal di alam transformasi darah. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan berlari dengan kecepatan ilahi. Mereka juga mewarisi beberapa simbol sederhana, jadi mereka sangat istimewa. Unicorn dan kuda bersisik keduanya adalah keturunan kuda surga kuno dan dianggap sebagai keturunan binatang mitologis. Meskipun darah mereka sangat encer, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Unicorn tinggi ini dengan keras meringkik seperti suara guntur dan berjuang tanpa henti. Namun, di bawah kekuatan besar si kecil, yang disebut kekuatan ilahi terlalu lemah dan sulit untuk berjuang. Si Hao kecil mengerahkan kekuatan dan mendorong ke bawah. Kepalanya yang sebelumnya terangkat tinggi di udara langsung digantung. Akhirnya, Si Hao melompat ke tanah, mengangkatnya, dan menyerang dengan keras dari kawanan binatang itu. Kelompok unicorn berada dalam kekacauan besar dan meringkik tanpa henti, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena lelaki kecil itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya yang tak terbatas, dia terus-menerus mengirim 10 binatang buas terbang. Ditangkap hidup-hidup, mendapatkannya begitu saja. Kelompok penonton semua tercengang. Si kecil membuat suara mendesing saat dia berlari, dan langsung membawa unicorn yang tinggi ke belakang. Keempat kukunya menghadap ke langit, dan ia berjuang tanpa hasil. Si Fei Jiao dan yang lainnya telah merencanakan selama berhari-hari, namun mereka masih belum mengambil tindakan apapun sehingga mereka tidak menangkap satupun. Sekarang, si kecil melakukan ini dan secara tak terduga berhasil dengan mudah. Itu adalah gunung yang berharga. Namun ditangkap dengan mudah. Si kecil menangkap beberapa lagi. Sekelompok orang dewasa mengeluarkan air liur. Paman, jika saya menangkap lagi, mereka akan ketakutan dan melarikan diri, mungkin tidak akan pernah kembali di masa depan. Setelah saya menjinakkan unicorn ini dan memperlakukannya dengan baik untuk membuatnya merasakan niat baik kami, mungkin di masa depan unicorn lain akan melihat ini dan secara sukarela mendekati kami. Penduduk desa mengangguk karena metode ini tidak buruk.
Sekelompok tetua semuanya berdeguk air di dalam mulut mereka karena mereka bahkan tidak pernah bermimpi memiliki gunung yang begitu berharga. Hari itu, unicorn tidak pernah berhenti meringkuk di tepi danau yang indah. Meskipun si kecil menangkap satu, dia tidak benar-benar menjinakkannya. Itu meringkik tanpa henti saat berlari liar di rumput hijau. Putih kecil, jangan marah lagi. Ikuti saja saya dan saya akan mengajari Anda beberapa teks tulang yang mendalam dan di masa depan, simbol asli akan terbentuk di tulang dan tanduk Anda. Pada saat itu, Anda mungkin menjadi seperti Ziyun atau Dapeng dan menciptakan tulang berharga primitif Anda sendiri. Hanya pada saat itu Anda benar-benar dianggap sebagai binatang buas yang kuat, nasihat pria kecil itu. Hanya sampai sana, ganang yang tinggi dan sisi ini, seeker unicorn, menyerah tanpa perlawanan lagi. Si kecil tidak banyak bicara dan langsung menunjukkan banyak simbol. Unicorn ini tidak berisik lagi. Anak-anak semua berlari untuk mengantisipasi untuk mengendarainya. Namun, Little White hampir menendang ke belakang ke anak yang sengau itu, dan membuatnya sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke bawah ke pantatnya. Ya Tuhan! Anda hampir membuat saya menyemburkan seteguk besar darah. Bocah sengau itu masih memiliki rasa takut yang tersisa, dan memukuli dadanya sendiri secara berlebihan. Meskipun unicorn ini telah menyerah, itu tidak memungkinkan orang lain untuk mendekatinya. Keesokan paginya, si kecil memberitahu penduduk desa bahwa dia bersiap untuk pergi. Semua penduduk desa datang, termasuk orang tua berusia 80 hingga 90 tahun dan bayi yang masih menyusu. Kepala, paman, kakak laki-laki, kakak perempuan, dan bibi semuanya datang untuk mengirimnya pergi. Anakku, jangan memaksakan dirimu. Jika Anda menemukan bahaya setelah bepergian sedikit, Anda harus kembali. Si kecil, hati-hati di jalan, jangan pamer, dan lindungi dirimu dengan baik. Semua orang memperingatkan dan mendesaknya, dan mereka semua enggan berpisah dengannya. Mata beberapa bibi bahkan memerah. Mereka teringat kembali pada anak yang pernah meminum ASI mereka, dan mereka menganggapnya sebagai anggota keluarga mereka yang sebenarnya. Akhirnya, si kecil memulai perjalanannya. Dia mengendarai unicorn dan menyerbu ke kejauhan saat dia melambaikan tangan di belakangnya. Dengan suara sou, cahaya keemasan bergegas maju dan dengan cepat menyusul, menggantung diri di ekor unicorn. Ayah! Bola berbulu mengikuti. Tidak masalah, memiliki benda kecil ini di desa benar-benar berbahaya. Ia ingin makan sebagian besar gajah bertanduk naga setiap hari. Tanpa si kecil, kami tidak akan bisa membesarkannya. Itu suian emas, mungkin itu bisa banyak membantu si kecil. Di udara, Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing berkicau dan mengikuti lebih dari 100 li untuk mengantarnya pergi. Di bawah peringatan Konstansi Hau kecil, mereka dengan enggan berbalik. Negara kuno, aku datang. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya, lalu dia mendesak unicorn itu dan itu menjadi seberkas cahaya perak. Ia bergegas ke pegunungan tak berujung untuk melintasi pegunungan sebelum berlari ke kejauhan. Kecepatan unicorn benar-benar cepat, dan juga memiliki persepsi yang tajam, memungkinkannya untuk menghindari banyak burung ganas dan binatang buas yang berbahaya. Tepat saat tengah hari, ia sudah berlari sejauh 3 hingga 400 li. Unicorn ini benar-benar luar biasa. Itu menembus lembah dan mendaki gunung. Ketika menginjak tanah datar, kecepatannya sangat cepat. Jiji. Tiba-tiba, bola berbulu emas seukuran kepalan tangan mulai berteriak. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan matanya terbuka lebar saat ia gelisah. Pada saat yang sama, cabang pohon willow hijau lembut di desa batu tumbuh dengan cahaya. Itu menyerbu ke Cakrawala. Dan batang pohon hitamnya yang hangus tiba-tiba juga bergoyang dengan ganas. Dengan sedikit suara gemerisik, sebagian besar kulit tuanya yang retak jatuh ke tanah.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye bye.